Dia lebih senang lagi melihat aku berjalan. Inikah yang dinamakan kebahagiaan sejati? Merasa senang karena telah berbuat baik. Merasa bahagia karena menolong. Wah, kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan? Pasukan Losari? Pasukan Losari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Kalau kau masih dendam dan ingin menuntaskan permusuhan di antara kita, lakukan. Bunuhlah aku. Aku pasrah, sebab aku sudah tidak berdaya. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya. Mohon melapor dari Regu Kalong Hitam. Katakan. Pasukan dari Kademangan Losari sedang bergerak menuju Cirebon. Ada berapa kekuatan? 200 orang. Gabungan dari rakyat, santri-santri, yang sudah dilatih olah keprajuritan. Pendekar sakti berapa orang? Yang nampak hanya 3. Kiai Gojali dari Dusun Lawetan, Kiai Manan dari Losari Wetan, dan Ki Demang Karmasudira sendiri. Ada berapa pucuk senjata api? Tidak nampak satupun, Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Andika? Harus dihancurkan, Kanjeng. Jangan beri mereka kesempatan untuk bergabung dengan pasukan Kasepuhan. Izinkan aku memimpin pasukan, Kanjeng. Biar aku yang menggempur prajurit Losari itu. Nyai perlu istirahat agak lama. Aku yakin Nyai terkena luka dalam. Tapi aku... Jangan dipaksakan, Mayang. Kau memang terluka dalam. Kita semua terkena Margopati. Tidak bisa dipungkiri. Tapi penggempuran itu harus ada yang memimpin. Kanjeng dalam Tumenggung Adipati Sukatma sendiri bisa memimpin. Kita bisa bantu dari belakang. Tepat. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menggempur para dari Losari itu. Kita cegat mereka di jalan. Lalu kita hancurkan mereka. Sudah sampai di mana? Lama benar munculnya. Sabar. Aku kira mereka tidak jauh. Tanganku sudah gatal ingin merobek di Demang. Bersiap. Mereka sudah mendekati kita.
Ada apa, Kiai? Aku mendapat firasat. Apakah Kiai bisa merasakannya? Ya, aku pun merasakan. Sejak mendengar suara burung, tiba-tiba saja berhenti sampai di sini. Hati-hati, bahaya sedang mengancam kita. Kurang ajar. Rupanya mereka tahu kalau sudah kita kepung. Jangan buang waktu, Kanjeng. Cepat serang mereka. Benar, Kanjeng. Jangan biarkan mereka lepas dari garis kepungan kita. Serbu! Serbu! Pasti si Barong mencium rusa atau babi hutan di sekitar sini. Iya, tapi kok belum juga kelihatan. Aduh, kenapa sesama bangsa saling bunuh? Jangan ngomong melulu. Hah? Ada yang masih hidup, Kun? Apa kataku? Pasti ada yang bisa kita tolong. Suaranya seperti datang dari sana. Kita cari. Aneh. Tadi aku yakin benar ada suara yang minta tolong. Benar kan? Iya, sepertinya suara wanita. Ah, tidak mungkin. Mana ada wanita di sini? Mungkin suara seorang prajurit yang masih muda belia. Tolong! Suaranya dari sana, Kun. Benar. Ayo kita cari. Tolong! Aku di sini. Tolong! Wanita, Kun. Tolong! Pegang kuat-kuat, Nyai. Nanti akan kami tarik. Aku sudah tidak kuat. Ikat di tubuh Nyai. Bisa kan? Yang kencang, Nyai. Supaya tidak lepas waktu ditarik. Aku tidak bisa. Hati-hati, Min. Biar saya yang ngikat, Nyai. Min, kalau sudah bilang ya. Sudah, Kun. Tarik.
Apa yang sudah terjadi, Nyai? Kami lihat banyak prajurit dan orang-orang yang mati. Pertempuran. Siapa yang bertempur? Aku tidak tahu. Aku hanya kebetulan lewat. Sebetulnya aku ingin bersembunyi, menghindari pertempuran itu. Tapi aku terperosok ke dalam lubang. Nyai bisa berjalan? Sakit untuk berdiri. Mungkin karena terjatuh. Kita pulang saja, Kun. Biar Nyai ini aku yang bawa. Oh ya, siapa nama Nyai? Ratih. Saya Wagimin, dan ini Sadikun. Nyai dari mana? Kedung Wedus. Di mana ya? Baru dengar. Pedukuhan yang jauh dari sini. Tolonglah aku. Bawa aku ke rumah Andika. Baik, baik. Dengan senang hati. Saya bantu Nyai. Kalau masih sakit, jangan bangun. Ini Mayang Sari. Ketenaran sebagai pendekar pilih tanding. Nama yang harum. Pendekar kaya raya yang sanggup menundukkan sekian lelaki perkasa. Apa tujuan hidupmu? Ingat, setiap orang betapapun kuatnya akan dikalahkan oleh usia. Kau seorang wanita. Ingatlah kodratmu. Anak Andika cerdas sekali. Mana ibunya? Pergi. Sudah lama sekali ibu pergi. Entah kemana. Sampai sekarang belum pulang. Sania, langsung mandi ya. Sudah Bapak timbahkan air tadi. Tadi aku minta obat pada Kiai yang ada di batok kelapa itu. Minumlah. Semoga ada manfaatnya. Masuk. Ini anak kok tidur di sini? Mengganggu. Biar aku pindahkan. Jangan. Malam ini biar Sania tidur denganku. Baik kalau begitu. Apa? Besok tolong antarkan aku kepada Bapak Kiai. Siapa namanya? Orang-orang menyebutnya Kiai Gojali. Kiai Gozali. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Antarkan aku ke rumah. Semalam Kiai kemari. Tapi Nyai sudah tidur. Kenapa saya tidak dibangunkan? Kiai melarang. Tapi Kiai sudah memeriksa penyakit Nyai. Apa katanya? Penyakit Nyai bukan penyakit sembarangan. Tidak ada tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit Nyai secara sempurna, kecuali Nyai sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Nyai datang sendiri menemui Kiai. Saya belum bisa berjalan. Kiai memberikan ini untuk Nyai. Diminum berturut-turut selama 3 hari. Insya Allah di hari yang ketiga, Nyai sudah bisa berjalan. Saya bisa berjalan lagi? Syukurlah. Syukur. Senang sekali, Bi. Iya, senang. Sania juga senang. Apalagi Bapak. Sebab Bapak kan yang menolong Bibi. Pasti akan lebih senang lagi melihat Bibi bisa berjalan. Dia lebih senang lagi melihat aku berjalan. Inikah yang dinamakan kebahagiaan sejati? Merasa senang karena telah berbuat baik. Merasa bahagia karena menolong. Kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan? Pasukan Lesari? Pasukan Lesari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Kalau kau masih dendam dan ingin menuntaskan permusuhan di antara kita, lakukan. Bunuhlah aku. Aku pasrah, sebab aku sudah tidak berdaya. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya.
Sekarang pulanglah. Minumlah obat itu secara teratur. Selepas subuh dan menjelang maghrib, masing-masing 3 butir. Istirahatlah dengan tenang, supaya cepat sembuh. Ampun, aku bersalah. Ampun. Iya, Sania. Kelihatannya Nyai masih pucat. Kalau masih belum sehat, istirahat saja di kamar. Tadi malam, mimpi apa? Sampai berteriak-teriak begitu. Itulah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Semuanya saya rasakan terjadi secara kebetulan. Atau memang ada unsur kesengajaan? Maksudnya? Saya merasa dipojokkan. Atau Bapak sengaja memojokkan saya agar saya bisa bercermin kepada perjalanan hidup saya selama ini yang Bapak anggap salah? Yang mengobati saya adalah musuh saya. Sehingga saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Mimpi yang menggiring saya menjadi orang yang bersalah dan tidak bisa keluar dari keterpojokan. Bapak jangan merasa bersalah. Saya tidak marah ataupun menyesal. Justru sebaliknya. Semua yang telah Bapak lakukan terhadap diri saya merupakan hikmah yang tiada tara bagi saya. Maafkan saya, Nyai. Memang semuanya saya yang mengatur. Sejak semula, saya memang curiga kepada Nyai. Dari cara Nyai berpakaian, tidak sama dengan perempuan biasa. Lalu, ada sebuah pedang dan sebuah pisau tergeletak dekat tubuh Nyai. Kemudian, ada sebuah kantong yang berisi paku-paku kecil yang kelihatannya mengandung racun. Maka saya secepatnya melaporkan kepada Kiai Gojali, kepala pasukan Losari, yang berperang di tempat Nyai ditemukan. Hebat sekali dia. Padahal dadanya terbelah ditembus pedang saya. Dan dia roboh. Tapi begitu cepatnya dia sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sementara saya, sampai hari ini masih begini. Semoga pertemuan Nyai dengan Kiai Gojali akan merubah pendirian Nyai.